kita dalam merawat ini jauh lebih mudah, manen lebih mudah gitu. Iya. Saya ambil contoh gini, kita nih kan ini baru dipetik kemarin merahnya nih kan. Kita ada yang merah, ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang kecil gitu ya. Tapi ada yang bunga. Gitu. Berarti ini tenggang waktunya tidak terlalu lama, dia akan jadi buah lagi. Jadi panennya bisa dalam waktu dekat. Bisa gitu lebih ya? panjang. Bisa lebih panjang. Lebih banyak panjang. hasilnya. Nah, ini sejarah pertama kali saya mencoba membuat metode perawatannya. Berapa tahun yang lalu tuh, Pak? Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu saya aplikasikan ke anak-anak, nggak pernah ada yang mau. Pak sayang Pak, ada bunganya begini Pak, nanti kuah gua nggak mau gitu ya. Tapi begitu tahun berikutnya pohon yang dirawat seperti itu buahnya luar biasa, besar-besar begitu ya. Akhirnya semua baru pada, oh iya ternyata lebih bagus, lebih mudah apa segala. Ya nggak usah didebuin juga. Di Januari hilang, Februari mulai ada lagi. Bunga lagi tuh? Bukan ada bunga, buah, ada yang bisa dipanen. Buah yang siap dipanen. Nah, nanti di Mei baru masuk raya. Jadi hampir sepanjang tahun Pak ya? Ya ini yang terjadi di 2018 kita istirahat sebentar, terus ada lagi gitu ya. Ini dong over harvest dong, enggak? Maksudnya kebanyakan gitu? Enggak. Oh enggak. Kita masih kurang ya, masih minus. Kan Enggak, kalau maksudnya- tahun berapa ya kalau nggak salah itu kan sempat 17, panen, 17. panen rusak semua ya? Kalau 17 hampir semua. Hampir semua ya? Hampir semua. Apa namanya? Jumlah cabangnya udah terukur, udah kita sesuaikan gitu. Jadi nanti tinggal ke bawah tapi tidak sampai tanah. Gitu loh. Itu di samping untuk memaksimalkan jumlah cabang, untuk supaya nggak terlalu tinggi juga. Ya, kalau itu memang kalau misalkan tinggi itu topping itu memang sudah harus kita lakukan ya untuk topping ya. Berapa, 2,5 meter apa 3 meter? Kalau saya melihatnya nggak pakai sekitar 180 lah ya. 180. Kalau 180 kita masih Terjangkau. Masih disebut dengan wiwilan berat, wiwilan ringan, sama wiwilan sedang. Kalau wiwilan berat itu biasanya kita lakukan terhadap pohon yang misalkan kita baru take over garap ya, itu pohonnya udah nggak keru-keruan. Jadi di situ memang agak lebih sulit ya dalam kita menentukan batang mana yang harus kita rawat gitu. Jadi kita tentukan jumlah cabang dalam batang. Nah, dalam menentukan jumlah cabang ini juga bukan persoalan mudah gitu. Kita harus bisa memperkirakan nih kira-kira kalau dirawat cabang ini bisa bagus. Nah, itu langsung pemotongan atau penggergajian kalau yang sudah agak-agak besar gitu. Nah, nanti dari cabang itu kita harapkan kalau yang masih berat ya, itu ada ranting-ranting yang nantinya bisa menjadi ranting baru, bisa langsung tahun depannya sekitar 18 bulan bisa jadi buah. Nah, itu yang berat gitu. Tapi kalau yang ringan kita tinggal mencari ranting yang mati atau cabang yang tadinya kita prediksi bagus terus mati kita buang. Itu ringan. Sedang. Kalau yang ringan ya paling topping gitu ya. Bukan topping, membuang tunas air. Itu ringan namanya gitu. Pak, selain pewiwilan, Bapak kan ada metode yang seperti mengusir lalat itu serangga. Pengasapan ya. Pengasapan Nah, itu. pada saat kita melakukan pewiwilan itu kan ada sampah tuh. Iya. Sampah itu kalau dibiarkan karena kita menggunakan pembersihan lahan dengan grass cutter gitu, itu akan ganggu kerjanya grass cutter. Awalnya sih begitu. Nah, akhirnya saya pikir saya punya metode itu kita rumpuk ya, langsung kita bikin api, kita bakar. Nah, itu yang basah-basah kita tumpuk. Jadi yang keluar bukan api tapi asap. Nah, asap itu menurut saya itu bermanfaat untuk mengusir lalat buah. Jadi jauh dari sini gitu. Ada lagi nggak Pak metode yang Bapak temukan secara tidak sengaja dalam budidaya kebun kopi ini? Kalau sementara yang saya ini kan ya dalam perawatan itu aja ya, pengasapan dengan pewiwilan gitu. Itu aja. Dan itu sudah Bapak tularkan ke beberapa sentra perkebunan kopi di Indonesia? Ya, saya sempat ke beberapa kota di Indonesia ya. Itu yang saya tularkan seperti kayak di Purwokerto ya, di sekitar Baturaden, terus di Sidikalang dengan teman-teman di sana begitu. Saya tularkan. Kalau di Pengalengan dan sekitarnya kita sering gitu. Kita kunjungi atau mereka datang ke kita,
harus diginikan, atau kita datang mereka, kita kasih contoh beberapa batang, mereka melanjutkan gitu. Kopi itu supaya dapatnya minimal karakter kopi kita punya rasa gitu. Itu kan pagi, siang, sore itu kan 24 gelas, siang dikit 24 gelas, siang lagi. Itu selama berminggu-minggu begitu gitu loh ya. Sehingga agak ini kopi apa ya? Udah ini gitu. Terus untuk kereta api juga dulu kan sempat kita semua kereta api dari kita kan. Nah, itu waktu membuat komposisi seduhannya gitu ya. Ini digorengnya sekian, groundnya sekian. Itu kan harus dicari dulu supaya nanti orang bikin kopi tubruk di kereta api enak, tapi minimal dapat karakter kita walaupun tidak sama. Kalau kita membuat misalkan kayak V60 gitu, tetap ada perbedaan gitu. Jadi karena bolak-balik kayak begitu, kalau udah masuk ke sini ke kebun, ini kok daunnya begini, seperti yang ada di Kubang Sari, saya ada lahan sedikit. Itu sampai saya bingung, ini varietas apa ya? Dia punya buah satu pohon besar-besar semua gitu ya. Maka itu kemarin agak bingung gitu ya. Itu bisa sampai 9 kiloan. Ini satu batang gitu loh. Yang Margo Gift itu Bukan gitu, bukan itu. Saya juga bingung, ada beberapa pohon yang kayak begitu gitu. saya pernah lihat Nggak banyak sih, paling 300-400 kilo tiap hari. Nah, sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang. oh rutin Pak. Ya, dari mulai Mei mungkin sampai awal September lah. Tapi sekarang udah mulai turun. Waktu kita di puncak itu ya bisa sekitar 1 tonan lah per hari. Alasannya turun nih. Karena memang sudah waktunya, sudah mau habis. Musim panennya sudah mau habis. Kalau ke sana kan masih banyak tuh merah-merah tadi. Iya, Pak. Masih banyak gitu. Ke atas yang di sana juga masih banyak gitu. Jadi kalau sehari 500 kilo kita masih dapat. Karena memang jumlah tenaga kerjanya segitu aja gitu loh. Kita nggak tambah.